Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata nomor 185/PDT/2025/PN Tulungagung antara Askal Zaki Kodriansah selaku penggugat melawan Riko Nandra Putra selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Sofwanul Mutaki, SHMH, advokat dari Law Office Jujur, berkantor di gedung Saifuddin Azhari, lantai 29 Jalan Rusdafata nomor 25 Tulungagung. Bertindak selaku kuasa hukum penggugat Askal Zaki Kodriansah yang hadir pula di persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, saya Citra Aulia Sari SHMH, advokat dari Law Office Dapil, berkantor di gedung Arif Mustaqim, lantai 16, Jalan Diponegoro nomor 21 Tulungagung, bertindak sebagai kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2026, hadir mendampingi tergugat Saudara Riko Nandra Putra yang hadir pula di persidangan ini, Yang Mulia. Silakan bawa maju bukti suratnya untuk dicocokkan dengan aslinya. Tergugat, silakan maju memeriksa. Baik, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bagaimana para pihak? Apakah sudah menunjuk mediator? Sudah, Yang Mulia, mediator dari pihak kami sendiri. Baik, sidang ini ditunda selama 30 hari untuk memberikan kesempatan pada para pihak menempuh mediasi. Panitera, 30 hari lagi jatuh pada hari apa dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa 27 Januari 2026. Sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata nomor 185/PDT/2025/PN Tulungagung antara Askal Zaki Kodriansah selaku penggugat melawan Riko Nandra Putra selaku tergugat. Sidang lanjutan dibuka. Para pihak, apakah sudah mencapai kesepakatan damai? Yang Mulia. Dari pihak kami sudah belum, Yang Mulia. Baiklah, silahkan kuasa hukum penggugat menyerahkan dan membacakan repliknya. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat, kami akan membacakan surat gugatan dan prestasi sebagai berikut. Identitas para pihak: penggugat Askal Zaki, lahir di Tulungagung tanggal 10 Januari 2002, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Tritis nomor 30 Kabupaten Tulungagung. Tergugat Riko Nandra, lahir di Tulungagung tanggal 12 Desember 2002, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Jati Harmoni nomor 21 Kabupaten Tulungagung. Posita 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang, model usaha yang dibuat secara sah di hadapan Sa'adatin Nisa SH, notaris di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Utang piutang nomor 12 tanggal 10 Juni 2025.
2. Bahwa penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada tergugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai pada tanggal 10 Juni 2025. 3. Bahwa tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat tanggal 10 Desember 2025. 4. Bahwa sebagai jaminan tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 488/N/1978 atas tanah seluas 421 meter persegi di Jalan Arjuna RT 01 RW 01 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 5. Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2025 tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Yang keenam, bahwa penggugat telah memberikan somasi pertama pada tanggal 15 Desember 2025 dan somasi kedua pada tanggal 23 Desember 2025. Namun, tergugat tetap menghindar dan tidak mewujudkan iktikat baik. Tindakan tergugat ini nyata-nyata merupakan bentuk uang prestasi. 7. Bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat menderita kerugian material sebesar 100 juta rupiah dan kerugian imaterial berupa tekanan psikologis yang besarnya diserahkan pada asas keadilan hukum. Petitum berdasarkan uraian tersebut, di atas penggugat mohon kepada majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 1. Menyatakan sah akta notaris nomor 12. 2. Menyatakan tergugat dalam prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus, serta meletakkan sita jaminan atas tanah jaminan milik tergugat. Demikian Yang Mulia. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Izin Yang Mulia, dalil penggugat yang menyatakan klien kami menghindar dan tidak beritikat baik itu adalah fitnah. Klien kami tidak pernah kabur. Tenang. Kuasa hukum tergugat, saudari akan diberikan waktu untuk menjawab secara resmi pada sidang berikutnya. Apakah saudara siap mengajukan jawaban? Kami butuh waktu 7 hari untuk menyusun jawaban dan eksepsi tertulis Yang Mulia. Baik, sidang ditunda hingga Selasa 3 Februari 2026 dengan agenda jawaban tergugat. Sidang ditutup. Baiklah, agenda hari ini pembacaan jawaban dan eksepsi dari tergugat. Silakan sertakan selanjutnya ke majelis dan tergugat lalu bacakan. Terima kasih Yang Mulia. Berikut poin-poin dari jawaban dan eksepsi kami. Eksepsi, gugatan kabur obscure libel. Tuntutan ganti rugi imaterial penggugat tidak menyebutkan rincian nominal yang jelas dan terukur, melainkan hanya kalimat mengambang. Ini melanggar hukum acara perdata sehingga gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Need overclick verklat. Eksepsi prematur. Tenggang waktu antara somasi 1 dan somasi 2 hanya berjarak 8 hari. Ini sangat singkat dan tidak memberikan kesempatan yang layak bagi klien kami. Gugatan ini terlalu terburu-buru atau prematur. Tidak adanya itikat burut for mature. Klien kami belum bisa membayar murni karena keadaan memaksa. For mature ekonomi, yaitu jatuhnya omset usaha Rikna Cafe sehingga secara drastis sejak akhir 2024 bukan karena niat buruk. Kuasa hukum penggugat, Anda memiliki hak administratif. Apakah Anda butuh waktu untuk menanggapinya? Betul ya, kami butuh sekiranya 7 hari ya untuk meruntuhkan dalil-dalil yang lemah. Baik, sidang ditunda sampai Selasa 1 Februari 2026 untuk agenda replik penggugat. Sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Menanggapi jawaban tergugat, dari pihak kami menolak eksepsi obscure libel
Penilaian kerugian imaterial merupakan wewenang absolut subjektif majelis hakim berdasarkan keadilan. Menolak eksepsi prematur. Hak menggugat lahir seketika saat tanggal jatuh tempo 10 Desember 2025 dilewati tanpa pembayaran. Prosedur somasi telah sah menurut pasal 1238 KUH Perdata. Menolak dalil force majeure ekonomi. Penurunan omset kafe adalah risiko bisnis biasa, bukan bencana alam yang tak terprediksi. Terlebih lagi, tergugat Saudara Riko adalah seorang PNS yang aktif menerima penghasilan tetap dari negara setiap bulan. Alasan tidak punya kemampuan keuangan adalah kebohongan publik yang nyata. Utang uang bersifat genus tidak pernah musnah dan wajib dilunasi. Faktanya, tergugat sengaja mengabaikan pesan singkat dan panggilan telepon dari klien kami, Mas Askal. Oleh sebab itu, kami menuntut ganti rugi material dikonkretkan sebesar 50 juta rupiah akibat tekanan psikis yang diderita. Selanjutnya, petitum replik. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon majelis hakim bahwasanya 1. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan buat prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar pokok utang beserta bunga dan ganti rugi. Mengabulkan sita jaminan. Yang terakhir, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang mulia. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikian yang mulia. Yang mulia, kami minta waktu 7 hari lagi untuk mengajukan rubrik atas replik penggugat yang sangat menyudutkan profesi klien kami ini. Baik, waktu 7 hari diberikan. Sidang ditunda hingga Selasa 17 Februari 2026. Untuk agenda tergugat, sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara 185 garing PDT garing 2025 garing PN Tulungagung antara Askal Triansyah selaku penggugat lawan Rifwananda Putra selaku tergugat. Sidang lanjutan dengan agenda tergugat dibuka. Para pihak apakah sudah menyertai kesepakatan damai? Belum, yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat dibacakan. Terima kasih yang mulia. Dalam rubrik ini kami tegaskan bahwa guncangan ekonomi pasca pandemi berimbas langsung pada daya beli masyarakat terhadap Rikna Cafe, yang mana hal tersebut di luar kendali manajemen. Mengenai status PNS klien kami, seluruh gaji pokoknya telah terikat pada cicilan kedinasan lainnya yang sah, sehingga sumber dana satu-satunya untuk melunasi utang ini mutlak mengandalkan perputaran omset kafe. Penggugat juga tidak bisa membuktikan kerugian psikis secara medis, sehingga tuntutan imaterial 50 juta itu murni bentuk keserakahan. Kami tetap meminta pelonggaran waktu. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat mohon majelis hakim mengabulkan seluruh eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau apabila majelis hakim memeriksa pokok perkara, 1. Mohon menolak seluruh gugatan penggugat, 2. Menolak tuntutan ganti rugi dan sita jaminan, 3. Serta membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian yang mulia. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et bono. Demikian yang mulia. Baik, proses jawab menjawab telah usai. Majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum pembacaan putusan selah. Sidang diskors selama 10 menit. Skor dicabut. Setelah majelis hakim bermusyawarah, kami memutuskan pembacaan putusan selah akan diputus bersamaan dengan putusan akhir. Karena eksepsi dari kuasa hukum tergugat telah masuk ke pokok perkara yang perlu untuk dibuktikan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Siap? Siap yang mulia. Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Kami akan mengumpulkan alat bukti dan menghadirkan saksi. Sidang ditunda hingga Selasa 24 Februari 2026 dengan agenda pembuktian penggugat. Sidang ditutup.
Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan akhir perkara perdata nomor 185-PDT-2025-PN Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan menerangkan amar putusan secara seksama. Menimbang bahwa eksepsi tergugat mengenai force majeure ekonomi karena penurunan omset kafe tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab resiko bisnis tidak membatalkan kewajiban perjanjian utang-utang yang bersifat genus. Menimbang pula bahwa tergugat berstatus PNS aktif yang memiliki pendapatan tetap, sehingga unsur kelalaian atau wan prestasi telah terpenuhi secara sah sejak tanggal 10 Desember 2025 dilewati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung mengadili dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi tergugat, baik eksepsi obskur libel maupun prematur untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian utang piutang nomor 12 tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat di hadapan notaris Saadatinisa SH. 3. Menyatakan tergugat saudara Riko Nandra Putra telah melakukan perbuatan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat pokok utang sebesar 100 juta rupiah secara tunai sekaligus dan seketika. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2025 hingga seluruh kewajiban terpenuhi. 6. Menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 25 juta rupiah akibat tekanan psikologis yang ditimbulkan. 7. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan konservator Beslak terhadap sebidang tanah milik tergugat dengan sertifikat hak milik nomor 48891-M-1978 seluas 421 meter persegi di Jalan Arjuno RT 01 RW 01, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 8. Menolak permohonan putusan serta merta uit verbaal beach forat. 9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 10. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Putusan telah dijatuhkan secara sah. Bagi pihak yang merasa keberatan, diberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung sejak hari ini untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan yang paham. Baik, dengan ini sidang perkara nomor 185-PDT-2025-PN Tulungagung dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata nomor 185-PDT-2025-PN Tulungagung antara Askal Zaki Kadriansah selaku penggugat melawan Riko Nandra Putra selaku tergugat. Sidang agenda pembuktian tergugat dibuka dan dibuka untuk umum. Para pihak, apakah sudah mencapai kesepakatan damai? Baiklah, silakan tergugat tunjukkan bukti Anda.
Baik, sebelum memberikan keterangan, Anda wajib disumpah. Rohaniawan, silakan mengambil tempat. Saksi, apakah Anda beragama Islam? Ya, Yang Mulia, saya beragama Islam. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, Rohaniawan. Silakan kembali ditutup dan silakan tergugat ajukan pertanyaan. Waktunya sepi dan gaji PNS-nya hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Saya saksinya bahwa saudara Riko sedang berusaha untuk mencari... Sebentar. Saudari Lela, Anda kan saudaranya tergugat, jadi wajar kalau Anda kasihan. Dari tanggal 10 Desember 2025 sampai saat ini, apakah Anda tahu bahwasannya saudara Riko tidak sepeser pun membayar uang 100 juta itu? Ya memang benar saya tahu jatuh teleponnya pada tanggal itu. Tapi memang beliau belum membayar. Cukup Yang Mulia, cukup. Cukup Yang Mulia, saksi secara tidak langsung membenarkan adanya tindakan buan prestasi Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata nomor 185 garing PDT garing 2025 garing PN Tulungagung antara Askal Riko Triansyah selaku penggugat melawan Riko Nanda Putra selaku tergugat. Sidang agenda pembuktian penggugat dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak apakah sudah mencapai kesepakatan damai? Belum, Yang Mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat silakan ajukan alat bukti Anda. Saksi, apakah Anda beragama Islam? Saya beragama Islam Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya sering ke kafe Riko Yang Mulia selaku tergugat, bahwasanya ketika Askal selaku penggugat menelpon Riko, dia memilih untuk mereject atau menolak telepon tersebut. Katanya lebih baik aku memilih untuk mengabaikannya saja. Jadi kesimpulannya bahwasanya Riko memilih untuk menghindar Yang Mulia. Instruksi Yang Mulia. Saksi ini memberikan keterangan yang sangat subjektif dan bernada menyebutkan. Jangan memutarbalikkan fakta. Saya tidak memutarbalikkan fakta, Bu. Saya mengatakannya sebenarnya bahwa Riko memilih untuk tidak merespon Askal selaku penggugat. Tenang, biarkan hakim yang menilai kekuatan pembuktiannya. Cukup untuk saksi penggugat, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia. Pemeriksaan selesai. Agenda yang ditentukan adalah pembuktian dari pihak tergugat. Sidang ditunda hingga Selasa 3 Maret 2026. Sidang